Lalu melarikan diri begitu saja dari perbuatanmu, tanyaku sinis. Melia terkejut. Dia melihat padaku. Dia menatapku nanar. Abang sudah tahu? Tanyanya terkejut. Meliaku, part 3. Aku dalam kebingungan. Aku tak mau munafik. Aku cemburu karena aku berhak cemburu. Ada perih menggores hatiku. Harga diriku tercabik, tapi perasaan menyadari siapa aku ini melemahkan keberanianku. Aku ingin marah, tapi aku juga ingin memahami. Melia pasti punya alasan, dan aku harus tahu apa alasannya itu. Setelah percakapan malam itu, aku jadi banyak diam, banyak merenung, dan berusaha introspeksi diri. Ku ingat kembali semua sikapku 7 tahun ini selama menjadi suaminya. Mungkin aku kurang perhatian pada istriku dan anakku, atau mungkin Melia merasa aku abaikan. Aku bertekad akan membicarakannya lagi dengannya setelah rasa cemburu dan prasangka burukku ini hilang. Aku tak mau merusak pernikahan kami dengan bersikap egois karena salah sangka dan salah duga. Belum sempat aku menuntaskan masalah itu, setelah sholat maghrib sepupuku Adi menghubungiku. San, kamu di mana? Baca pesanku dan lihat foto yang aku kirim. Tapi kamu jangan emosi, oke, bro? Kata-katanya malah membuatku cemas. Ada apa? Ku tinggalkan percakapan itu, tak sabar ku buka pesannya, dan aku tak tergun. Astagfirullahaladzim, seruku tertahan. Hatiku mencelos, tubuhku bergetar. Ada luka tertoreh di sana. Perih. Aku tak kuasa, aku menangis. Melia telah mengkhianatiku. Apa salahku? Tanyaku dalam isak pedih. Aku limbung. Ku telungkupkan tubuhku di atas pembaringan. Tak kuhiraukan lagi suara Ardi yang memanggil-manggil namaku. Astagfirullahaladzim. 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 Aku menyebutkannya berulang kali. Hatiku sakit. Mengapa kau beri aku cobaan seberat ini, ya Allah? Ratapku sedih. Ada suara panggilan lain masuk. Deringnya menyadarkanku. Aku harus kuat, aku harus tegar demi Zio anakku. Kuabaikan ponselku. Segera kutuju kamar mandi untuk berwudu. Aku belum sholat isya. Aku akan mengadu rasa sakitku padanya. Semoga Allah menguatkan hatiku. Kututup sholatku dengan doa pengampunan darinya. Ampuni aku ya Allah, jika cobaan yang kau berikan diakibatkan karena semua kelalaianku padamu. Amin. Jam 10 malam Melia pulang. Gio sudah kutitipkan pada orang tuaku yang berniat menginap di rumah kakakku yang lain di seberang jalan. Aku jelaskan pada emakku ada yang harus aku bicarakan berdua dengan istriku. Untung emak tidak curiga. Aku pura-pura tertidur saat Melia memasuki kamar. Kudengar dia membuka lemari kemudian keluar kamar sepertinya menuju kamar mandi. Aku menunggu dengan hati berdebar dan masih pura-pura tertidur. Tak lama kemudian terdengar suara gaduh di ruang tengah. Kudengar lagi dengan seksama. Itu suara kakakku dan Melia. Mereka berdebat. Kamu pulang dari mana, Mel? Seharian di luar baru pulang sekarang. Tanya kakakku menginterogasi istriku. Jangan kepo, Kak. Urusi saja urusan kakak. Jawab Melia ketus. Kamu sudah punya suami, tapi masih cinta-cintaan sama laki-laki lain. Keluar kamu dari rumah ini. Seru kakakku marah. Melia masih membantah. Dia berani melawan kakakku. Aku segera bangkit dan berlari ke sana. Tapi terlambat. Tamparan sudah mengenai pipi Melia. Aku terkejut. Melia juga terkejut. Kakakku terlihat marah sekali. Melia meraung, dia menangis keras. Pipi putihnya terlihat memerah. Aku bingung harus bagaimana. Aku juga masih meradang. Ku tarik kasar Melia ke dalam kamar. Apa aku bilang? Istrimu itu bukan wanita baik-baik, Iksan.
Kamu terlalu cinta buta sama dia. Dia itu pacaran sama atasannya sendiri. Kamu bisa cek sendiri kalau kamu tidak percaya. Kamu selalu tidak percaya sama kakak. Senangnya menuduh kakak yang tidak-tidak. Teriak kakakku emosi. Aku heran. Dari mana kakakku tahu soal itu? Sebenarnya ada apa, Mel? Aku pura-pura bertanya. Kenapa kamu dan kakakku? Melia bukannya menjawab pertanyaanku, malah sibuk mencari sesuatu. Dia menemukan tas besarnya dan membuka lemari pakaian. Dia memasukkan semua pakaiannya ke dalam tas. Aku hanya diam melihatnya. Aku akan menginap di rumah Faina untuk sementara, jawabnya tanpa melihat padaku. Air mata masih berjatuhan di pipinya. Aku sudah tak kuat menahan sabar. Lalu, melarikan diri begitu saja dari perbuatanmu? Tanyaku sinis. Melia terkejut. Dia melihat padaku dan menatapku nanar. Abang sudah tahu? Tanyanya datar. Ada sedikit rasa takut terpancar dari sinar matanya. Namun dia pura-pura tenang. Dia mengangkat tasnya dengan tergesa. Aku rebut tas itu lalu aku banting ke sudut kamar. Jangan lari dari tanggung jawab. Katakan dengan jujur. Benar tidaknya tuduhan kakakku? Kataku tegas. Iya, aku pacaran dengan Mas Dito. Lalu abang mau apa? Astaga, aku takjub. Ini Melia istriku. Bisa seberani ini padaku? Ku tantang matanya tanpa bicara. Dia balas tatap aku dengan wajah datarnya dan berkata, dia lebih mengerti aku. Dia menyayangi aku dan tahu apa yang ku mau. Jawabnya datar dan menyakitiku. Mataku berkaca-kaca. Ku tahan rasa sedih dan rasa tak terima dihina begini. Jadi selama ini kamu membohongi aku, Mel. Kamu hianati aku yang begitu mempercayaimu. Dan mataku luruh di pipiku. Aku tak bahagia menjadi istrimu, Bang. Aku merasa tak disayangi, tak dipedulikan. Belum lagi kakakmu selalu underestimate terhadapku. Apapun yang kulakukan selalu salah di matanya. Air mata Melia pun terjatuh lagi. Tapi bukan seperti ini kamu membalasnya, Mel. Kamu seorang istri yang harus mempertahankan kesetiaanmu. Balasku mengingatkan. Aku lelah jadi istrimu, Bang. Hidup dalam ketidakpastian terus. Aku tertohok, tepat di ulu hati. Jadi maumu sekarang apa? Tanyaku agak keras, tersulut dan keki. Dia tak sedikit pun menghargaiku. Aku mau kita pisah dan Gio akan ikut bersamaku. Katanya mengejutkanku. Aku bisa menyerah terhadap Melia karena dia jahat dalam mengkhianati aku. Tapi aku tak mau kalau harus kehilangan anakku. Tidak, Gio tidak boleh tinggal denganmu. Dia anakku, seruku keras. Kita bertemu di pengadilan, Bang. Jawabnya sambil pergi meninggalkanku.